Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Anggi PTI. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran. Pasti teman-teman sudah tidak asing, bahkan sudah sering mendengar tentang evaluasi pembelajaran. Apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan mengukur dan menilai hasil belajar siswa berdasarkan kriteria tertentu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran adalah suatu yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil belajar dalam proses pembelajaran saat sedang berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai peranan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki peranan yang sangat amat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan evaluasi pembelajaran juga memiliki peranan untuk membantu guru dalam mengubah metode yang digunakan dalam proses pembelajaran sebelumnya yang dirasa tidak cocok dan tidak berhasil. Oleh karena itu, peranan evaluasi pembelajaran dapat mengubah dan membantu kita dalam proses pembelajaran. Apa saja teknik, metode yang harus kita ubah, dan apa saja yang harus kita pertahankan, dan apa saja yang harus kita tingkatkan. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Ada pula tujuan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sampai mana keberhasilan dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh siswa. Apakah suatu metode yang digunakan sudah berhasil ataukah harus diubah kembali, dan dapat mengukur sampai mana siswa tersebut mengerti dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan evaluasi pembelajaran dapat diartikan menjadi salah satu untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam proses belajar dan keberhasilan metode pengajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya yaitu manfaat evaluasi pembelajaran. Ada pula manfaat evaluasi pembelajaran sebagai penolong dan pembantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena di dalam evaluasi pembelajaran memiliki manfaat untuk guru apalagi pengajar dalam mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan dan apa saja yang harus dipertahankan. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah sebuah evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa di dalam kelas. Nah, jadi ada dua jenis. Yang pertama tadi formatif dan yang kedua sumatif. Formatif dilakukan di dalam proses pembelajaran, sedangkan sumatif dilakukan di akhir proses pembelajaran. Itu yang membedakan antara sumatif dan formatif. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai penilaian berbasis kerja. Di sini pasti teman-teman belum pernah mendengar tentang penilaian berbasis kerja, atau bahkan teman-teman sudah mengetahuinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penilaian berbasis kerja. Penilaian berbasis kerja adalah menilai kemampuan siswa melalui tugas-tugas nyata. Tugas-tugas nyata di sini maksudnya adalah seperti berpresentasi di dalam kelas, di depan kelas, dan di hadapan banyak orang. Yang kedua yaitu dengan membuat proyek. Membuat proyek contohnya seperti memberikan tugas kepada siswa untuk menciptakan suatu barang atau benda, contohnya seperti membuat tempat sampah. Nah, penilaian ini bertujuan untuk mengukur keterampilan siswa secara langsung, karena kebanyakan siswa, termasuk saya sendiri, lebih memilih dan lebih memperhatikan ketika kita sedang melakukan kegiatan itu sendiri atau kita terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu, daripada kita hanya mendengar dan menyimak materi dan penjelasan dari dosen ataupun guru. Itu saya rasa metode ceramah itu sangat membuat bosan, ngantuk, apalagi di jam-jam rawan siswa tidak fokus dalam proses pembelajaran metode belajar ini. Jadi lebih baiknya, lebih efisiennya jika kita memberikan pembelajaran melalui tugas-tugas nyata
tadinya seperti presentasi maupun membuat proyek. Itu akan melibatkan langsung siswa tersebut dan membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Bentuk-bentuk tes ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tes uraian atau yang sering kita kenal sebagai tes esai. Yang kedua yaitu objektif yang sering kita kenal sebagai pilihan ganda. Dan yang ketiga yaitu lisan atau secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tes uraian atau esai, yang dimana mengharuskan siswa memberi pendapatnya sendiri yang dituangkan dalam jawaban dan disusun dengan kata-kata sendiri. Nah, tes esai ini tidak sepenuhnya benar, tidak ditentukan dan tidak ditentukan dalam satu jawaban. Jadi di situ pendapat kita sangat penting dalam tes esai. Selanjutnya yaitu tes objektif. Tes objektif ini adalah tes yang memiliki beberapa pilihan jawaban option seperti A, B, C, D, yang dimana kita mengharuskan memilih satu jawaban yang menurut kita sangat benar dari beberapa jawaban lainnya. Dan tes objektif ini sangat memudahkan siswa karena dapat membantu siswa menjawab dengan hanya menebak dan memikirkan apa yang paling benar atau menggunakan insting. Dan objektif ini memiliki jawaban yang pasti, yang sudah memiliki satu jawaban pasti dan tidak sesuai dengan pendapat kita. Selanjutnya yaitu tes lisan. Tes lisan ini secara langsung atau tidak dalam bentuk tulisan. Kalau objektif dan esai bisa dalam bentuk tulisan, yang dimana kita mengemukakan pendapat dan memilih jawaban salah satunya. Sedangkan kalau tes lisan ini kita menggunakan suara kita langsung di depan atau di hadapan dosen atau guru yang menanyakan atau mengujinya. Membahas tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh umpan balik serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan atau berketerusan secara terus-menerus untuk mendapatkan umpan balik serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup